Assalamualaikum jalan di kampung. Assalamualaikum jalan di kampung. Tuan Haji ada pakai gamparan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya lagi ada di depan rumahnya Pak RT. Jadi ada niat mau ngambil gambar juga video rumah bekas rumahnya Demang yang ada di daerah Cilenggang, Tangerang Selatan ini. Jadi sebelum foto-foto atau ngambil video kan lebih enak kita izin sama RT setempat, ya. Jangan lupa ikutin cerita tentang rumah Demang, Cilenggang, Tangerang Selatan bersama saya, Kemayoran Kepu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, penggemar sejarah Kemayoran Kepu. Kalau mau melihat masa lalu, mau menemukan masa lalu, ada di Kemayoran Kepu. Teman-teman, sekarang saya lagi ada di Jalan PTPN, tepatnya di daerah Cilenggang, Serpong, Tangerang Selatan. Komplit nggak tuh? Saya di sini melihat atau ingin mengunjungi dua buah rumah yang katanya rumah ini rumah Belanda Cilenggang yang dibangun pada tahun 1891. Konon ada yang bilang sejarawan Tangerang rumah ini dibangun pada tahun 1824. Berarti udah 2 abad ini umurnya. Bukan tanpa alasan Belanda membangun dan mendirikan dua rumah ini di kawasan yang dulu di tengah kampung. Ternyata di kawasan ini adalah dulunya perkebunan tebu, yang hasil dari tebu tersebut dibawa dan diangkut melalui sungai yang gak jauh dari rumah Belanda ini. Coba kita lihat ke dalam ntar ya. Konon katanya rumah ini dibangun ame Belanda untuk rumah dinasnya Ki Demang. Masih belum jelas Ki Demang di sini apa itu sebuah nama atau Demang itu adalah sebuah jabatan pada masa kolonial Belanda. Tapi dari cerita turun-temurun bahwa rumah ini adalah rumah Belanda yang dibuat untuk Ki Demang sebagai staf administrasi atau kantor, yang mana pada waktu itu kawasan ini adalah kawasan perkebunan tebu sejak tahun 1824 yang menurut sejarawan Tangerang, atau sejak tahun 1891. Dan ini suasana dalam rumah yang pertama yang terlihat dari luar itu masih terlihat gagah. Tapi dalamnya ya begini nih. Di sini banyak ruangan-ruangan yang udah pada numbuh pohon-pohon liar. Seandainya pihak atau dinas terkait
seperti Dinas Cagar Budaya Tangerang mau untuk menjadikan rumah atau bangunan ini sebagai cagar budaya, mungkin bisa menjadi destinasi wisata para penggemar dan pecinta bangunan-bangunan lama untuk mengunjungi tempat-tempat seperti ini dengan kondisi bangunan yang dijaga akan kelestariannya. Sampai salah itu gue. Ini tampak samping kanan rumahnya Demang. Ntar kita lihat yang di sebelah kiri ya, yang udah geroak genteng sama numbuhnya pohon nembus ke atas wuwungan. Nah, di sini masih kelihatan ada 2 buah jendela karena tadi di dalam itu ada 2 kamar yang sepertinya sih jendelanya masih asli, tapi itu perlu penelitian. Jendela ini pernah diganti apa enggak? Ya, tugasnya tim arkeolog dan dinas cagar budaya deh yang ngerti akan hal seperti ini. Di belakang saya masih ada satu lagi. Jadi rumah Demang yang ada di Cilenggang ini, rumah Belanda yang ada di Cilenggang ini ada 2. Satu yang tadi tuh, yang udah kita lihat, kita sorot dalamnya. Yang kedua ada di belakang saya nih. Kita lihat ya. Kalau nggak bisa ke dalam, kita lihat sekelilingnya aja. Tetap di Kemayoran Kepuh. Ikutin perjalanan saya. Nah, kita mulai dari sini. Ini tampak depan dari rumah yang kedua. Sebelah kanan itu ada jendela yang tertutup dengan daun-daun liar yang tumbuh di atas genteng. Sama seperti rumah yang pertama, jendelanya ini mirip dan mungkin masih asli jendelanya. Banyak pohon-pohon yang liar tumbuh bebas di atas genteng rumah yang di bangunan yang kedua ini nih. Sementara sisi kanan dari rumah yang kedua ini ada pohon besar yang udah nggak ada daunnya, menghiasi keindahan rumah Belanda Cilenggang ini. Kalau dilihat dari tahun pembuatannya 1891, kebanyakan rumah-rumah atau bangunan pada tahun itu bergaya hampir keseluruhannya bergaya atau berkonsep Art Deco. Seperti bisa diambil contoh banyak bangunan yang ada di Weltevreden yang sekarang kawasan Jakarta Pusat, atau Kota Tua yang sekarang menjadi Kota Tua yang ada Museum Fathahillah. Tapi rumah Belanda yang ada di Cilenggang ini yang katanya dibuat untuk Ki Demang sebagai staf administrasi perkebunan tebu di kawasan itu, rumah ini cukup mewah pada zamannya karena berada di tengah perkampungan yang kanan kiri depan belakangnya itu hijau dengan pohon-pohon perkebunan. Bisa dibayangin saat itu di sini lalu lalang banyak manusia, banyak orang yang keluar masuk kantor atau rumahnya Demang pada siang hari dan sampai sore. Sementara malam mungkin Ki Demang yang dimaksud kebanyakan orang tinggal di sini atau dia pulang ke rumah yang lain. Dan ini suasana yang ada di dalam rumah yang kedua yang bisa kita lihat. Berantakan karena memang nggak dirawat. Lebih banyak tumbuh pohon di rumah yang kedua. Pilar-pilarnya juga atau jendela-jendelanya
udah nggak pernah disentuh, alias dijaga akan kelestarian bangunan ini. Ya biar nggak ambruk begitu, sayang kan. Dari 2 buah bangunan rumah Belanda yang ada di Cilenggang ini, konon katanya penuh dengan beberapa cerita historis. Pada tahun 1945 begitu Indonesia merdeka, tahun 1946 sekutu datang lagi sementara Jepang menyerah, dan di wilayah kawasan ini terjadinya pertempuran antara penduduk asli dengan sekutu yang coba mau menjajah kembali wilayah atau kawasan Serpong khususnya. Akhirnya banyak pejuang-pejuang dari kawasan ini yang gugur, sehingga ada kalimat yang berbunyi pahlawan 1000, karena pada waktu itu para pejuang pimpinan Kiai Ibrahim berjuang mempertahankan wilayah Serpong dari sekutu yang coba-coba ingin menjajah kembali, sehingga banyak pejuang yang gugur di kawasan Cilenggang dan sekitarnya, sampai akhirnya rumah Belanda Cilenggang ini yang dulu dibangun untuk Tuan Demang menjadi dan diambil alih oleh negara menjadi PTPN alias PT Perkebunan Negara, karena memang kawasan ini dari zaman Belanda adalah kawasan perkebunan, dan tanahnya sekarang ini yang ada 2 rumah Belanda ini menjadi tanah PTPN. Rase-rasenya segitu aja yang bisa saya ceritain tentang rumah Belanda yang ada di Cilenggang ini, dengan keberadaan 2 rumah yang masih ada, yang satu utuh, yang satu juga utuh cuman dalamnya udah rontok ya. Mudah-mudahan dapat nambahin wawasan buat para penonton penggemar sejarah yang ada di channel Kemayoran Kepu. Subscribe, like, kirimin kemana aja. Mudah-mudahan dapat nambah wawasan juga, cerita-cerita menarik di konten saya Kemayoran Kepu. Juga kalau bisa, walaupun sih emang nggak salah, konten-konten dengan berlatar belakang atau sejarah tentang rumah Belanda di mana aja, kalau bisa mengetengahkan tentang bagaimana keindahan bentuk rumah historis secara estetika. Ya, jangan konten yang segala kuntil anak dicari, genderuwo dicari. Aduh. Ya, segitu aja ya, biar nambah manfaat juga wawasan tentang pentingnya kita jaga kelestarian dari bangunan-bangunan bersejarah yang ada di mana aja. Oke, jangan lupa subscribe Kemayoran Kepu, melihat masa lalu dan menemukan masa lalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum jalan di kampung. Assalamualaikum jalan di kampung. Tuan Haji ada pakai gamparan. Ya kalau biar dicincang, saya sampai dihukum gantung. Biar dicincang